Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Suposito. Oke guys, di video kali ini aku mau menepati janjiku setelah kemarin aku membahas mengenai cara pindah pabrik. Ini aku mau ngasih tips bagaimana cara meeting pabrik di Korea. Kira-kira seperti apa caranya? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Oke guys, gak panjang lebar, ini aku mau bahas mengenai bagaimana caranya untuk meeting di pabrik Korea. Ini sangat krusial sekali, sangat penting karena pindah kita di Korea, pindah pabrik itu dibatasi yo, dalam 3 tahun itu cuma 3 kali. Setelah perpanjang kita dapat 2 kali lagi, jadi total selama 4 tahun 10 bulan kita bisa pindah selama 5 kali tok. Jadi untuk itu maka harus benar-benar teliti dan benar-benar jangan sampai salah untuk memilih pabrik yang mau kita masuki, kita jadikan pabrik pindahan. Terlebih apabila kita terlalu banyak pindah juga sudah tak jelasin plus minusnya. Salah satunya mungkin kita nggak bisa dapat TJGem atau uang pesangon yang full. Buat untung ruginya bisa simak di videoku yang sebelumnya juga. Ya wes, ini langsung saja kita bahas. Yang pertama tentunya kita ke Nodongbu dulu. Seperti biasa setelah ke Nodongbu kita akan dapat file. Kita dapat file ini nanti dapat SMS melalui SMS nomor biasa ataupun bisa lewat aplikasi IPS. Pastinya setiap pindah kita harus membuat akun IPS. Buat yang belum membuat, tentunya bikin dulu ya wes. Setelah kita dapat file itu tadi, di situ ada tertera alamat pabrik, terus nomor telepon yang bisa dihubungi, terus lowongan kerja yang dibuka itu di bagian apa gitu. Kalau misal kita tertarik, langsung saja kita telepon. Nggak tertarik juga harus kita telepon. Ya wes, kita telepon. Ngomong gini aja, yo Yoki, misal Hartono, Yoki Hartono ini dah, nana Arsonjang bada isoyo gitu. Ngomong gitu aja nggak apa-apa. Onje il bolsu isem nikah, ngomong gitu. Jadi kita nanya kira-kira kita bisa datang ke pabrik untuk melihat kerjaannya itu kapan. Wes setelah perjanjian, kalau misal kita mau lihat, ya kita lihat. Misal jam 1 atau jam 2, ini penting sekali kita harus tepat waktu yo. Kita harus sampai sebisa mungkin 15 menit sebelum waktu yang telah kita janjikan. Jadi misal jam 1 ini, kita jam 1 kurang seperempat udah sampai lokasi pabrik itu. Kalau misal kita nggak tertarik, nelponnya gini aja, ye yo boseo gitu. Yoki Hartono Imnida Arsonjang Ciso Juseo Il Anhago Sipoyo, ngomong gitu aja. Nanti pasti akan di cancel. Ada yang langsung di cancel, tapi ada juga yang nunggu hilang sendiri. Karena pabrik kalau nyari orang susah itu agak sebel, agak sulit untuk cancel. Setelah kita tadi setuju, ini tak bahas yang setuju, yang nggak setuju kan di situ tok langsung selesai tuh. Habis itu kita minta file lagi di hari berikutnya. Kalau yang kita setuju mau meeting, ya wes kita datangi ke pabrik ini dengan tepat waktu tentunya. Terus habis itu kita pasti akan diketemukan sama ada orang kantor atau mungkin yang pabrik kecil langsung sajangnya. Setelah ketemu kita bakalan ngobrol-ngobrol. Terus habis itu sedikit wawancara, ini kerjamu di bagian ini. Terus kita boleh tanya juga hal-hal yang penting-penting harus kita tanyakan sesuai yang kita inginkan. Misal tadinya teman-teman yang kerjanya capek, ditanyakan aja kerjanya angkat junjung enggak, ini di bagian apa, pegang mesin, serabutan, apa pindah-pindah gitu. Itu penting banget. Terus kalau misal tadinya yang gajinya sedikit pengen gaji banyak, langsung tanya saja di situ kerjaannya banyak enggak, dapat gaji sebulan rata-rata berapa, ngomong gitu aja. Pastinya teman-teman udah tahu dong gimana cara ngomongnya dengan bahasa Korea. Terus setelah itu kita tanya juga, jangan lupa nanti kan pasti diajak ngelihat kerjaannya. Yowes, kalau misal nggak diajak kita harus nanya juga, maksudnya Jacob bolsu isem nikah gitu, bisakah melihat kerjaannya. Nanti pasti diajak ke tempat kerja. Setelah di tempat kerja tanyain juga Indonesia Saram isem nida gitu apa gimana, pokoknya tanya ada orang Indonesianya apa enggak.
Setelah dikasih tahu ada orang Indonesianya, tentunya kita langsung ngobrol sama orang Indonesia. Pasti kalau misal pabrik ini bagus, otomatis kita akan ditemukan sama orang Indonesia. Tetapi kalau misal kita nggak diketemukan sama orang Indonesia, sudah bisa dipastikan pabrik ini ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Ya udah, cancel aja. Kalau misal nggak mau, nggak boleh ditemukan sama orang Indonesia, di cancel saja, karena ini pabrik udah pasti nggak beres. Kalau misal kita boleh ditemukan sama orang Indonesia, kita langsung tanya saja deskripsi pekerjaannya sama yang kerja, terus udah berapa lama di situ. Ini penting. Kenapa kok penting? Karena kalau misal semakin betah seseorang, ada kemungkinan ini berarti pabriknya itu nggak terlalu ruwet juga, guys. Terus tanya juga ke seniornya ini yang orang Indonesia, ini tiap bulan nerima berapa, lemburannya berapa, ada bonusnya enggak. Terus pokoknya tanya sedetail-detailnya. Biasanya kalau pabrik yang enak, yang enggak ada yang ditutup-tutupi, itu kita ngobrol lama juga pasti ditungguin, enggak disuruh cuma 10 menit apa 15 menit langsung dipanggil disuruh pergi, enggak ada. Kalau misal ngobrol cuma baru sebentar terus disuruh pergi, terus ditanyain ini mau yes atau cancel, itu mending cancel aja, karena itu udah jelas ada yang ditutup-tutupi. Karena pabrik itu nggak mau kita tahu hal-hal yang buruknya pabrik itu, maksudnya. Ya wes, setelah kita ngobrol sama seniornya, terus misal kita deal, kita nanya ke orang kantornya lagi, ada bonusnya enggak, misal kata senior ada bonusnya, terus liburan ini dibayar apa enggak, yugep apa mugep. Kalau yugep itu liburan yang dibayar, mugep itu liburan yang nggak dibayar. Terus jangan lupa juga untuk ditanyakan, maksudnya gini loh, terkadang banyak yang kelewat untuk nggak menanyakan itu hal-hal yang kayak sepele yo. Misal di situ itu gajinya sigep, wolgep, itu biasanya kalau sigep itu lebih nggak enak, maksudnya kayak kalau silgep kan kita dibayar itu hitungannya per jam, nggak berangkat ya wes nggak ada. Jadi basic kita itu bukan 1.900.000 tapi sesuai berangkat kita. Beda dengan wolgep, kalau wolgep kita berangkat nggak berangkat, itu basic kita tetap 1.900.000, ditulis di slip itu begitu. Jadi aman wolgep. Tapi sekarang pabrik yang wolgep udah jarang. Kalau misal ketemu pabrik begitu itu bener-bener top. Yakin aku nggak bohong, jarang banget. Bahkan aku dari pertama kerja di Korea pun belum pernah menemukan pabrik yang gajinya wolgep. Selama aku meeting-meeting pun juga belum pernah ketemu, guys. Beruntung kalau misal kamu ketemu pabrik yang seperti itu. Jangan lupa juga ditanyakan ini Yonca. Ini sering banget pada lupa, teman-teman. Sering kali Yonca itu hak kita, tetapi seringkali kita nggak diberi Yonca itu juga ada. Makanya kita tanyakan dulu pas waktu meeting, ada Yoncanya nggak? Yonca itu adalah cuti tahunan, sebulan kita dapatnya 1 kali, selama setahun itu dapat 12 kali. Bahkan ada juga pabrik yang nggak ngasih juca, atau itu loh tunjangan mingguan. Misal kita masuk lebih dari 40 jam kan harusnya dapat 8 jam, itu ada yang nggak dikasih, ada. Pabriknya ruame banget tapi gajinya dikit karena nggak ada jucanya, nggak ada Yoncanya. Tergantung bagaimana kita pinter-pinter aja. Setelah kita deal, terus kita nanya, ini aku boleh nyoba kerja dulu nggak? Maksudnya ki arbeitan lo, munjo arbeit dal suicana ngono. Sain najunge il yogihe nasain il yogi ande nataran gongcengka. Ngomong gitu aja nggak apa-apa, tapi dikasih yang halus, tanjang kayu gitu pastinya. Terus kalau misal boleh ya alhamdulillah banget, kita bisa nyoba kerja, jangan lama-lama, cukup 1 hari atau 2 hari itu udah kita tahu ini bagianku di sini kan, ngono ya wes. Nah, misal kita cocok, langsung kita kerja aja, nanti pasti langsung disuruh sain. Sebelum kadang pabrik yang bagus itu kita sebelum nyoba kerja itu nggak disuruh sain, kita masuk itu belum disuruh sain dulu, kita betah nggak, entah 1 hari atau 2 hari gitu, nanti habis itu baru disodorin buat tanda tangan gitu, guys. Ya wes guys, mungkin cukup sekian tips meeting kali ini. Terus ini aku mau membawakan cerita-cerita ini dari teman-teman yang banyak juga curhat-curhat ke saya mengenai anak-anak baru sih pastinya yang pada curhat. Seperti apa?
tunggu di video berikutnya. Yowes, sekian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.